Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Efni Mayana dalam materi Logika If dengan Android Studio. Baik, kita akan mencobakan bagaimana membuat sebuah logika if dengan Android Studio. Nah, ini contoh hasilnya nanti. Misalnya diinputkan nilai akhir, kita klik proses, maka akan didapat nilai huruf. Nah, pertama kita akan menjalankan Android Studio kita terlebih dahulu. Ini sudah kita buka, kita bisa lihat contoh runningnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nilainya besar dari 80, misalnya 85, kita klik proses, nilainya akan A. Kalau nilainya besar dari 60, maka nilainya akan B. Misalnya 68, nanti diklik proses. Nah, ini akan C. Kalau besar dari 70, maka dia akan nilainya B. Nah, bagaimana membikinnya? Pertama, kita akan mendesain terlebih dahulu tampilannya. Jadi kita boleh coba dari awal. Kita buka Android Studio kita. Ini kita file new, ambil new project. Kita coba ambil NC activity, kita bikin, misalnya ini namanya adalah latihan if. Ingat, di awal nama di sini adalah huruf besar, berarti di lokasinya akan menyimpan pada lokasi D latihan if. Language yang kita gunakan adalah Java. Nah, ini biarkan minimum SDK-nya adalah API. Kita finishkan. Nah, setelah kita finishkan, kita bisa mendesain layout terlebih dahulu. Layout bisa kita desain pada res source kita. Ini bisa kita atur. Project. Nah, ini kita klik project kita pilih aplikasi source kita. Di sini ada main, lalu di sini ada res, ada layout. Layout yang disediakan defaultnya adalah activity main. Nah, kita bisa mendesain di activity. Nah, ini tampilan awal dari activity main. Nah, lihat codingnya. Ini di sini ada code. Kita menggunakan di sini Android versinya 4.13. Jadi kita menggunakan 4.1.3. Oke, kita lihat di coding, kita menggunakan layout kita adalah constraint. Nah, ini default dari tampilan yang disediakan. Kita bisa misalnya ingin mengganti layoutnya dulu, kita gunakan linear layout saja. Jadi kita masuk di coding, kita bisa ganti ini menjadi linear. Android. Nah, ini sudah linear layout. Kalau linear layout, biasanya di sini kita tambahkan sebuah orientasi. Jadi orientasinya mau vertikal atau horizontal. Kita bisa tambah di sini orientasi. Nah, kita pilih kalau lurus horizontal, kalau ke atas ke bawah vertikal. Nah, kalau tampilannya ingin seperti ini, berarti atas ke bawah. Nah, kita bisa memilih yang vertikal. Vertikal. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mendesain tampilan dari Android kita. Tampilan menu ini kalau nggak pakai silakan. Kita bisa nambah objek, text view. Ini kita bisa ID-nya karena ini tidak akan berhubungan dengan rumus, kita biarkan ID-nya. Kita atur di propertiesnya. Ini text view-nya adalah misalnya logika if.
nilai mahasiswa. Contoh. Nah, ini adalah tampilan kita. Ini bisa kita flash. Nah, kalau kita ingin teks kita mengatur settingannya, ini bisa lewat coding, bisa lewat properties seperti materi sebelumnya. Kita bisa tentukan ukuran font, berarti kita pergi ke font. Nah, ini jenis font. Kalau dia ingin ke tengah, kita bisa ambil gravity, center, play. Nah, ininya ada aturan untuk layoutnya. Ini ada ini kalau kita lihat di coding ini ya, ini yang kita buat tadi bagi if. Ini ada layout. Kalau ingin dia penuh selayar, ini layout. Nah, ini tingginya warp content ya. Kalau warp content mengikuti dari yang kita bentuk. Kalau layout width-nya boleh kita selebar tampilan dokumen kita, match parent boleh dia gini. Kalau kita pilih warp content, dia mengecil tadi ya, lebar. Kalau tingginya biarkan yang warp content, jadi lebarnya match. Ini bisa kita setting fontnya, text color kalau ingin color, atau fill 700. Ini bisa kita bikin warnanya. Oke. Nah, untuk bikin yang berikutnya, kita bikin di bawah misalnya input nilai, angka. Nah, ini bisa kita atur jarak antara logika dan inputnya ini pada margin. Nah, ini margin, berarti kita bisa milih margin top. Margin top misalnya kita kasih jarak sebesar 10. Nah, maka dia akan berjarak. Margin left mau digeser sedikit, kan? Ini bisa kita setting kembali. Layout width-nya mau dimarginkan boleh di max parent kan. Nah, setelah itu mau diganti warnanya juga boleh. Kalau lama di sini kita bisa juga kasih Android text color. Sekarang purple. Nah, ini bisa. Nah, ini berupa text view. Lalu untuk menginputkan nilai misalnya, berarti kita bisa pakai plain text. Nah, ini plain text untuk menginputkan nilai. Kita bisa atur settingan margin, left. Kalau mau ini lurus dengan yang di atas, jarak dengan yang di atas, agak berjarak. Kata-kata ini teksnya boleh kita potongkan. Ini boleh kita potongkan karena kita input. Ini perlu kita kasih ID untuk program kita nanti, karena ini yang akan kita proses dengan logika if. Misalnya ini adalah plain text untuk entry nilai angka, kita kasih ENA.
Nah, yang berikutnya kita bisa copy ini, di copy lewat code. Kita perlu tombol proses. Tombol proses, kita ambil button, kita setting buttonnya kalau ingin lebar, match parent. Lalu tulisannya kita bisa ganti proses. Nah, di bawah bisa kita untuk membuat nilai hurufnya, nilai huruf yang akan diperoleh. Ini kalau mau kita copy, bisa. Nanti ini dia kata-kata input nilai, ini edit text. Nah, kita letakkan di bawah button kita. Oke. Nah, ini merah karena name-nya sama. Ini karena kita ngopi, name-nya sama. Ini boleh kita tukar dari sini. Ini adalah teks view yang ketiga, hilang merah. Nah, berarti kata-katanya Android text-nya kita tukar menjadi nilai huruf yang diperoleh. Jadi kalau kita ingin cepat, kita bisa ngopi lewat coding. Nah, untuk ID ini kita kasih name-nya. Kalau kita lihat pada desain, ini hasilnya, ini nilai huruf. Nah, ini kita kasih tuan name-nya. Kalau dari sini kan di ID, kalau name ini tadi ini name-nya nilai angka. Oke, ini nilai angka. Ini kita kasih name-nya nilai huruf. Sama dia merah di sini, nilai huruf, dan ini kita coba tukar di sini. Di sini nilai huruf. Jadi ini adalah ID untuk menginput nilai angka, nilai angka. Di sini adalah nilai huruf. Nah, berarti kita sudah punya tampilan kita. Ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba membuat codingnya. Nah, untuk layout berada di layout, coding nanti kita akan masuk ke Java-nya, ke Java. Nah, ini di main activity kita. Di Java ada main activity. Nah, cara membuatnya, kita perkenalkan dulu variabel yang akan kita pakai. Jadi di sini kita mempunyai dua variabel untuk menginput nilai angka dan nilai untuk mendapatkan nilai huruf. Nah, di sini bisa kita bikin nilai angka itu berupa edit text. Edit text. Edit text kita kasih namanya misalnya variabel untuk nilai angka. Lalu untuk menampung nilai huruf kita kasih namanya variabel nilai huruf. Kita kasih gitu. Kita import kelas, baru dia merah. Jadi import kelas tadi kita tekan ALT enter. Supaya ini tampil widgetnya, baru menghilangkan merah. Setelah itu kita butuh tombol. Tombol di sini kita kasih namanya tombol button. Tombol button kita kasih namanya proses. Button proses. Akhiri dengan titik koma. Kita lihat layout kita. Ini kita kasih name, ID-nya button aja. Nah, misalnya ini ID-nya kita tukar, ini yang di proses. Ini dari button kita kasih nama
proses. Ini yang button proses. Jadi yang di activity variable untuk itu nanti kita kasih namanya variable button proses. Nah, setelah itu kita kenalkan variabel tadi pada protect void-nya. Protect void di sini. Nah, kita bisa mengenalkan di bawah set content view-nya. Jadi layout, kalau layout dijalankan yang tampil adalah activity main. Activity main kita adalah layout dari tampilan logika if tadi. Nah, kita lanjutkan mengenalkan variabel yang kita setting tadi. Variabel NA adalah edit text, tutup kurung find edit text find by ID. ID-nya itu diambil dari R ini layout kita yang di atas, titik ID apa nama di form kita, di layout kita di activity main tadi NaPN. Nah, ini tutup dengan titik koma. Lalu untuk variabel nilai huruf juga seperti itu. Dia adalah edit text, kita find by view ID-nya adalah R titik ID titik variabel kita. Kalau di form namanya tadi ENH. Oke. Lalu tombol button kita men-setnya sebagai vProcess. vProcess adalah dari button find ID kita adalah R titik ID titik namanya adalah B proses akhiri titik. Nah, untuk kalau kita klik tombol proses, maka dia akan memberikan pengembalian nilai logika if kita bisa dengan banyak cara. Di antaranya ini tombol button proses, kita bisa masuk ke tombol button ini dia. Nah, kita bisa bikin di sini Android titik on click. Jadi kalau di on click dia pergi misalnya cari ke hitung. Nah, ini bisa kita ALT enter di sini. Nah, pilih create hitung in my activity. Nah, di dalam ini maka akan tampil public void hitung view. Nah, kita bisa kayak kenapa ini komanya ada, kita hapus. Oke. Nah, kita sudah membuat konfliknya ke hitung. Jadi kita klik di sini tadi ALT enter, kita ambil ke ke hitung. Jadi dia akan masuk ke main activity hitung. Nah, kita bisa bikin di sini untuk menghitungnya. Nah, misalnya kita set sebuah variabel yang tipenya integer, kita kasih nama integer angka. Lalu kita untuk bikin nilai huruf, kita kasih variabelnya string nilai huruf karena dia berupa A atau B atau C, jadi dia adalah tipe datanya string. Lalu string kita bikin variabel string nilai angka. String nilai angka adalah variabel nilai angka. Kita udah punya variabel nilai angka di atas. Kita ambil dengan titik getback. Kita melihat isi dari variabel nilai angka. Titik toString. Titik toString. Lalu angka sama dengan integer titik parseIn dari nilai angka. Ini angka yang di atas.
titik nilai angkanya, titik koma. Nah, baru ini yang kita if kan. Jika angka besar dari 80, maka nilai hurufnya adalah A. Hurufnya A. Nah, kalau enggak, ini seperti sudah bisa kita biasa pemrograman web. Else if, kalau tidak, maka kita lihat angkanya. Kalau besar dari titik 10, maka nilai hurufnya adalah C. Else, kalau tidak, ada kondisi, nilai hurufnya adalah C. Oke. Nah, lalu kita kasih titik koma, baru kita tampilkan nilai huruf itu pada variabel nilai huruf. Kita set text dia adalah mengambil NH yang di atas. Nah, oke, ini sudah oke. Kita running. Nah, ini akan tampil. Kita bisa coba isi 85, klik proses A. Kalau kita isi 70, berarti C. 71 besar 70, baru dia B. Oke, baik. Inilah logika if yang kita buat dengan Java di Android Studio. Jika ada masalah, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Silakan kita cobakan, dan jika ada masalah kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.